Langsung dibuka eh, ayat ke surah Al-Ahzab ayat ke-8-nya. Ya, ayat ke-8-nya. Nanti kita bacanya nggak akan langsung satu kali baca ayat panjangnya itu, tapi kita akan penggal-penggal kalimat-kalimatnya. Gitu ya, kita akan penggal-penggal kalimat-kalimatnya ya. Jadi nggak kita bisa bedah ya beberapa kesalahan besar atau kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita baca Quran, khususnya huruf-huruf. Karena biasanya teman-teman boleh cari ya di live ngaji itu yang dibahas itu hukum tajwid, hukum tajwid, hukum tajwid. Betul, hukum tajwid penting, tapi huruf tidak kalah penting. Huruf itu justru paling penting. Ya, gitu. Oke. Ya, kita bermohon sama Allah, ya Allah, semoga apa yang kita ikhtiarkan sekarang lillahi ta'ala, fokus hanya untuk menjemput ridho dari Allah. Berupa apa? Berupa amal solih, yaitu belajar. Ya, oke. Dan izin kalau ada komen-komen yang tidak terbalaskan, saya tidak selamanya lihat kolom komentar ya, karena saya membagi fokus ke kamera sana, ke tabletnya, komen dan segala macam, kebahasan ya. Oke, baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustadz, live-nya jam berapa aja? Kita rutinnya ba'da subuh seperti ini. Rutinnya ya. Kita sudah ada di live TikTok ini selama 4 tahun lalu, Bunda. Sebelum ramai live ngaji sebanyak sekarang. Ya, gitu. Jadi kita belajar pelan-pelan. Kita mulai dari huruf insyaallah ya. Liyas'ala as-sadiqina 'an sidqihim. Oke. Kita mulai ya. Perhatikan teman-teman sekalian. Yang saya ingin bahas. Nah, ini ya. Langsung ke huruf ini ya. Oke. Saya tandai dengan warna hijau. Artinya ada kesalahan yang tidak besar, tapi seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf ini. Ini namanya adalah huruf shad. Nah, ketika kita melafalkan huruf shad, surah Al-Ahzab. Ketika kita melafalkan huruf shad, teman-teman sekalian, ya, khususnya ketika shadnya dia bertasydid, gitu ya. Oke. Ketika dia bertasydid, harokat, gitu ya. Nah, apa kesalahannya seringkali terjadi ketika kita melafalkan shad bertasydid? Apa kira-kira? Nih, dibuka halaman ke-88, shad bertasydid. Salah satu kesalahan yang sering kali terjadi apa? Poin 3. Dilafalkan shad bertasydidnya dengan memonjongkan bibir ketika dia harokatnya fathah. Ya, baik fathah yang satu harokat begini atau fathah tegak yang 2 harokat seperti ini. Ya, contoh. Ya, di sini. Seringkali kita membaca huruf shad dibaca begini. Faso. Nah, mulut kita monyong. Ya, mulut kita muncung. Fasolnahu. Faso. Nah, nggak boleh. Ya. Kenapa huruf shad di sini dia bisa vokalnya kayak vokal O, bukan vokal A, fasalnahu. Tapi fasolnahu. Karena dia huruf tebal. Jadi nanti teman-teman huruf hijaiyah itu ada huruf yang karakternya tebal, ada huruf yang karakternya tipis. Nah, huruf shad itu termasuk ke dalam huruf yang, nah ini ya, huruf shad itu termasuk ke dalam huruf yang karakternya tafkhim. Tafkhim itu apa? Tafkhim itu artinya dibaca dengan suara yang tebal. Nah, huruf-huruf yang tebal itu ketika dia berharokat baris atas atau fathah, bunyi vokalnya terdengar seperti vokal O. Nah, vokal O yang dihasilkan dari huruf tebal atau vokal yang seperti vokal O yang dihasilkan pada huruf tebal itu bukan karena kita seperti ini memonyongkan mulut. So. Tidak. Lantas bagaimana cara melafalkan huruf tebal? Ya, caranya dengan nih, suara yang tebal dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Nah, inilah salah satu sifat dari huruf tebal di poin ketiga nih. Sifat ya, jadi setiap huruf hijaiyah punya sifat. Nah, gitu ya. Nah, salah satu sifat dari huruf shad adalah poin ketiga. Nama sifatnya isti'la. Isti'la itu apa? Terangkat bagian pangkal
Pangkal lidah, ya. Gitu. Pangkal lidah itu bagian yang mana? Pelan-pelan. Nih, kalau kita ibaratkan ini lidah, ini ujung lidah, ini tengah lidah, ini pangkal lidah. Nah, ini nih, lidah terdalam kita ini pangkal lidah. Dia naik ke atas. Gitu. Mulut kita cukup dibuka. Bukan dimonyongin. Ya, karena sempurnanya harokat baris atas atau fathah itu dibaca dengan wal maftuhu bil fathi fahmi. Dibaca dengan cara membuka mulut, bukan memonyongkan mulut. Gitu, ya. Jadi ketika kita melafalkan contoh misalnya shad berharokat fathah ketika tasydid misalnya ya. Nih. Nah, yang ini nih ya, yang saya tandain yang ini ya. Nah, itu ya. Nah, maka mulut kita nggak perlu monyong. Mulut kita itu cukup dibuka. Asa. Tapi vokalnya masih A. Belum vokal O atau vokal A yang gemuk biar tebel. Nah, pangkal lidahnya diangkat. Jadi bunyinya bukan asa, tapi aso. Nggak pakai monyong. Aso. Nggak aso. Nah, ketika teman-teman tepat melafalkan huruf tebal dengan mengangkat pangkal lidah, bunyinya akan lebih berbobot. Kalau teman-teman cuma monyongin mulut, bunyinya akan kopong, aso. Bedakan dengan aso. Beda nggak antara aso dengan aso? Ya, oke. Pada prakteknya gini. Ya, pelan-pelan aja. Dinikmati belajarnya. Contoh. Nah, di kalimat yang tadi ini. Maka bacaan yang lebih tepat bukan dibaca macam ini. Fasolnahu. Tapi fasolnahu. Fasolnahu. Nampak samping. Fasolnahu. Dia nggak pakai monyong-monyong. Ya. Pelan-pelan aja. Sok, paham sampai sini nggak? Paham sampai sini? Satu lagi. Ya, contoh. Contohnya, misalnya, ini deh yang ini ya. Nih, yang ini, slotnya nggak dibaca monyong. Muhassonatin. Tapi kita baca muhassonatin. Sulit, Ustadz? Ada yang merasa sulit melafalkan huruf tebal? Boleh coba komen saya. Ada yang merasa sulit melafalkan huruf tebal seperti tadi? Boleh komen saya. Kenapa susah? Karena kita belum terbiasa. Udah, jawabannya simple. Ya. Karena kita belum terbiasa, Bunda. Kenapa belum terbiasa? Karena ketika kita berbicara dengan abjad alfabet biasa di keseharian kita, itu kan nggak ada, harus naikin pangkal lidah. Itu aja. Ya, kita melafalkan huruf sin, sasisu, sapi, sisir, mudah. Kenapa? Karena sering kita baca. Nah, huruf tebal ini kenapa sulit? Karena jarang kita baca, jarang kita aktifkan pangkal lidah. Maka salah satu caranya adalah perlu banyak latihan. Dan apa? Bukan kejar instan, tapi ya nikmati prosesnya. Ya, gitu. Oke, lanjut. Ya, jadi nggak boleh pakai monyong, ya. Nah, ketika kita praktekkan ke sini, jangan sampai dibaca lias alaso, tapi lias alaso. Ini Al-Ahzab ayat 8 ya, halaman 419. Faham sampai sini ya? Oke. Sodnya 2 harokat ya. Fathah tegak. Hukum tajwidnya namanya mad tobi'i. Maaf ya teman-teman kalau suara saya agak bindeng ya, masih agak flu nih. Lanjut. Sodi. Nah, di sini ini huruf apa? Saya sekarang tandai dengan warna merah. Atau warna magenta ya, atau warna merah muda, atau warna pink. Perhatikan di sini Bunda, nih, atau saya ganti warnanya biar lebih merah ya. Ya Allah. Bentar ya. Biar warnanya lebih merah. Mana ya biar lebih merah. Ini merah nggak nih? Oh, jadi warnanya bukan merah ya jadinya. Bentar.
Ya, biar lebih kelihatan jelas warna merahnya. Malah jadi kayak pink tuh. Ini lagi ya. Oke, perhatikan teman-teman sekalian. Ini huruf qaf. Kesalahannya seringkali kesalahan besar. Sekarang kita bahas. Kesalahan besar yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf qaf apa? Ya. Qaf ini ketika dia berharokat, teman-teman, ya, kesalahannya apa? Oke, kita bahas ya pelan-pelan ya. Nih. Qaf ketika berharokat. Saya izin panduan yang kita pakai buku saya sendiri ya. Buku yang memang saya tulis sendiri. Halaman 26. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan qaf berharokat adalah poin 1, sering kali tertukar dengan huruf kaf. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Qaf ini seringkali tertukar dengan huruf kaf. Nah, bang, nggak apa-apa dong, kan mirip-mirip. Mirip itu tidak sama. Jadi jangan disamakan. Karena salahnya salah besar. Ya. Nah, apa yang membedakan qaf dengan kaf? Oke, afwan ya. Jadi gini teman-teman, ini mohon maaf ya kalau suara saya agak bindeng ya, maaf ya. Masih agak pilek, afwan ya. Oke, perhatikan. Teman-teman, qaf dan kaf itu tertukar. Kenapa? Karena seringkali ketika kita melafalkan qaf jadi kaf, karena keluar, apa nih? Percikan nafas. Itu yang paling kerasa, Bunda. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misalnya di kalimat yang ini ya. Ini ada huruf qaf nih di buku saya. Kita contohkan bunyi salahnya. Lil muttaqina. Yang saya baca barusan itu huruf kaf. Nafasnya ada becek. Ya. Lil muttaqik. Nah, keluar ada angin. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena jadi kaf. Karena huruf qaf itu, nih, kita lihat ya. Salah satu sifat dari huruf qaf, ya, lihat poin 1. Nama sifatnya apa? Jahar. Jahar itu tertahan nafas. Ya, maka ketika kita praktekkan, bunyinya kita praktekin dulu ya. Jadi bunyinya nggak boleh keluar percikan nafas, Bunda. Ya, bukan dibaca sekali lagi lil muttaqina, tapi kita baca lil muttaqina. Beda nggak bunyi antara lil muttaqina dengan lil muttaqina? Beda ya? Beda, Bunda. Nah, caranya gimana biar, tapi susah gitu ya, misalnya apa? Susah cara ngebedainnya gimana gitu. Cara ngebedainnya gini. Bunda harus kenal dulu sama setiap huruf yang Bunda baca itu. Ya. Bunda saya yakin udah kenal sama bentuknya, tapi Bunda belum betul-betul kenal sama bunyi hurufnya. Makanya kok bunyinya kayak sama aja ya, qaf dan kaf gitu kan. Nah, gini. Tadi kita udah mulai kenal nih, oh qaf itu nggak boleh ada nafas. Kalau keluar nafas jadinya huruf kaf gitu kan. Nah, gimana caranya biar nggak jadi kaf? Lafalkan qaf pada makhrajnya. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar dari huruf qaf? Qaf keluar dari pangkal lidah. Gitu. Nah, apa bedanya sama kaf? Perasaan kaf juga makhrajnya sama tuh. Tuh, kita baca juga ya. Makhraj dari huruf kaf, tempat keluar dari huruf kaf. Tuh, kaf juga keluar dari pangkal lidah. Oh, sama-sama pangkal lidah, pantesan aja bunyinya mirip-mirip. Nah, terus gimana dong sama-sama dari pangkal lidah? Kenali lebih jauh. Kalau qaf itu pangkal lidahnya disentuhkan ke bagian langit-langit yang lunak saja. Itu qaf. Ya, kalau kaf pangkal lidahnya disentuhkan antara langit-langit lunak dan keras.
Bingung bang kalau cuma lihat teks. Oke, sekarang balik lagi ke kof. Kof, pangkal lidah nempel ke langit-langit lunak saja. Kita lihat dari segi gambar. Nah, ini pangkal lidah tuh bagian lidah terdalam kita nih, yang ini nih. Nah, itu pangkal lidah. Nah, lihat, pangkal lidahnya nempel ke langit-langit yang ini doang nih. Tuh. Ya, itu langit-langit lunak. Oke, nah sekarang kalau kaf gimana? Kalau kaf, nih, bedain ya. Apa yang teman-teman lihat perbedaannya? Oke, ini kaf, ini kof. Ini kaf, ini kof. Tut. Kalau kof lebih dalam, ko, ki, ku. Kalau kaf lebih luar, lebih depan, ka, ki, ku. Sama-sama pangkal lidah, cuma beda titik sentuh, betul? Jadi kalau teman-teman ngerasa kofnya selama ini itu keluar kayak ada kaf, kayak nafas keluar, bunda melafalkan terlalu keluar. Coba kayak begini bunda lebih dalam lagi. Tuh. Kelihatan dari titik sentuh ya. Kaf lebih luar, tuh lihat titik putihnya. Kof lebih dalam. Titik tumpuk sentuhnya tuh. Ya. Oke, jadi kalau bunda nih ketika melafalkan kalimat yang tadi ini masih kerasa kok kayak semi huruf kaf ya, kok kayak keluar percikan nafas ya, lil muttaqina. Oh lebih dalam lagi bunda, ya bang kakak ya anda sekalian, lil muttaqina. Tuh nggak akan ada nafas kalau sesuai dengan makhrajnya. Ya, kalau sesuai dengan makhrajnya. Paham sampai sini? Pelan-pelan aja teman-teman. Yang mulai paham, boleh komen paham. Ya, jadi kita belajarnya pelan-pelan. Ya, jadi teman-teman minimal apa? Minimal teman-teman bisa membedakan bunyi dulu. Mana kof, mana kaf, biar nggak ketukar. Kalau teman-teman nggak kenal bunyi, bingung bunda. Gimana bunda tahu bunda bacaannya salah? Lempeng aja terus. Tabrak bacaannya. Gitu kan? Nah, kenali hurufnya. Oke, paham ya? Sekarang coba kita praktekkan. Pada kalimat ini, kira-kira mana huruf kof yang lebih tepat? Contoh yang A atau contoh yang B? Yang A, bil ufuki. Yang B, bil ufuki. Kira-kira yang betul yang A atau yang B? Silahkan. Ya, biar kita ngeh. B ya. Yang B. Yang A itu adalah huruf kaf, dia keluar percikan nafas. Bil ufuki, enggak ya, tapi harusnya bil ufuki. Itu bunda. Jadi bunda kenal, ya. Jadi nggak dibaca. Jawabannya betul adalah yang B ya, masya Allah ya. Jadi nggak dibaca famulakihi, tapi dibaca famulakihi. Ya, nah itu ya, itu salah satu kesalahan. Ini kof harus dilatih, bunda. Kof ini harus dilatih. Kenapa? Di Al-Fatihah ada huruf kof bunda. Ayat keberapa? Ayat ke-6. Ihdinas shiratal mustaqim. Awas, Al-Fatihah ini rukun dalam sholat. Jangan sampai baca mustaqim. Salah besar itu. Ya. Nah gitu, oke? Sip. Jadi harus ada ikhtiar dari kita. Masalah hasil, kita tidak bertanggung jawab atas hasil bunda. Kita bertanggung jawab apakah kita mengupayakan atau tidak, berlatih, berikhtiar atau tidak. Itu yang kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Ya, oke, lanjut lagi bunda. Liyas alas sodikina, tidak, ya, tapi liyas alas sodikina, gitu. Oke, lanjut. Nah, ya ke yang berikutnya. Qafnya 2 harokat karena ketemu ya sukun. Ya, qina, na-nya 1 harokat karena tanda panjang dari fathah itu alif. Oke, selanjutnya yang ini. Bunda, saya bahas lagi warnanya warna merah nih. Berarti yang saya bahas kesalahan besar lagi nih. Ya. Bunda, ini huruf apa? Serot. Nih yang ini. Oke. Ini namanya adalah huruf ain. Ain juga ada kesalahan besar, sering dibahas tapi masih sering salah, maka kita bahas lagi. Ya, ini huruf ain, salah satu kesalahan besar yang masih sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain berharokat. Apa? Kembali ke buku,
tadi udah ya huruf apa tadi teh huruf qaf, sekarang kita pindah ke ain harokat. Nah, jadi kita bisa lebih detail dan mengenal huruf-hurufnya. Ya secara perlahan, secara praktek, mengenal bunyi salah, mengenal bunyi benar. Halaman 10 di buku saya, ain berharokat. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain berharokat, teman-teman sahabat-sahabat sekalian apa? Nih ya, poin 1. Seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Ini salahnya bukan main. Contoh, ya, yang harusnya kita baca, nah ini ya, yang harusnya kita baca anhu, tapi malah kita baca anhu. Ah, bang kan mirip. Ingat, mirip itu berarti tidak sama. Ya, tidak sama. Mirip itu sama dengan tidak sama. Tidak sama dia. Mirip itu berbeda. Ya, maka jangan disamain. Karena walaupun mirip, beda huruf, beda makna, beda tertukar huruf, berubah makna. Ya, maka jangan dibaca anhu tapi dibaca anhu. Bagaimana caranya? Caranya ya biar ain tidak tertukar, lafalkan ain sesuai dengan makhrajnya. Ya, ada yang selama ini baca Quran belum kenal makhrajnya, belum kenal bunyinya, cuman kenal bentuk. Yuk kenali pelan-pelan bersama saya, pelan-pelan setiap hari. Ain tempat keluarnya sahabat-sahabat sekalian dari tengah tenggorokan. Oke, paham? Kalau hamzah, nih di sini nih, ain tuh di sini. Ya, ain di sini. Kalau hamzah di mana? Kalau hamzah, nih kita perlihatkan ya. Kalau hamzah di mana? Nih, lihat gambarnya. Tuh. Kalau hamzah di mana? Kalau ain tadi di sini. Kalau hamzah lihat titiknya. Nah, di mana tuh? Hamzah di pangkal. Beda ya, Bun? Beda, Bunda. Ya. Gitu. Jadi kalau bunyi ain itu harus di tengah tenggorokan, lebih keluar, lebih ke atas. Kalau hamzah di dalam. Kalau Bunda merasakan ain Bunda masih a, i, u, masih nuansanya hamzah banget nih. Ya. Harus naik ke atas. A, lebih ditekan lagi. Gimana biar bunyi dari pangkal tenggorokan itu naik ke tengah? Lebih ditekan. Kalau saya sering mengibaratkan lebih ngeden coba. A, sama kayak alif gak Ustadz? Alif itu nggak punya bunyi. Alif itu hanya untuk memperpanjang durasi huruf berharokat fathah. Yang kita baca a, i, u itu namanya hamzah. Alif tidak punya bunyi. Alif itu untuk memperpanjang durasi baca dari vokal a atau vokal o pada huruf tebal. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya. Nah, maka ini a, i, au di sini ain. Ini hamzah. A, i, u biasa. Paham sampai sini teman-teman? Jadi kalau teman-teman merasakan ketika ain teman-teman kok masih kayak hamzah ya, masih dibaca ke contoh anhu, harusnya kan anhu. Bunda melafalkan masih nyangkut di sini Bunda. Lebih ngeden lagi biar kuat bunyinya di sini. Oke. Sip. Jadi sekali lagi tengah tenggorokan, ngeden lebih kuat. Abidun tidak dari pangkal tenggorokan. Abidun jadinya hamzah. Jangan sampai dibaca abatum, tapi dibaca abatum. Ya. Nah, gitu. Ya. Oke, lanjutin lagi. Ya. Maka di sini jangan sampai dibaca al-slid, tapi dibaca al-slid. Ya. Nah, ini seringkali Bunda, Abang Kakak, ini kita udah bahas ain ya. Jadi jangan sampai tertukar jadi huruf hamzah. Nah, oke. Apa nih? Assalamualaikum Ustadz. Kalau sudah kodratnya nggak bisa bedakan ain dan hamzah gimana? Nggak bisa. Al-Quran itu buat semua orang. Kita sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan. Yang menciptakannya yang luar biasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada kodrat yang nggak bisa bedakan antara ain dan hamzah, bisa. Memang perlu waktu. Jangan pengen cepat-cepat. Bukan berarti kita masih belum bisa sekarang. Misalnya lambat dalam menangkap, bukan berarti nggak bisa. Tapi belum bisa. Nggak ada kata-kata nggak bisa. Ya, gitu. Oke, lanjut. Jadi dibacanya bukan jangan hamzah dulu nih. Apalagi ketika ain ini
bersandingan sama hukum tajwid berikutnya. Ada nun sukun ketemu shad. Ini namanya hukum tajwid ikhfa hakiki. Ya. Oke. Tapi ana dari non muslim Ustaz, ya nggak apa-apa. Mau non muslim, mau muslim, mau non muslim. Ya, Al-Qur'an itu bukan untuk semua. Untuk manusia. Kan hudalinnas. Bukan hanya petunjuk bagi orang-orang muslim. Nas itu umum, keumuman manusia. Mau yang non muslim, mau yang muslim selagi manusia, Al-Quran itu petunjuk hudalinnas. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Tuh. Ya. Hudalinnas, ya. Gitu. Oke. Jadi lanjut lagi ya. Fokus lagi ya. Jadi bisa teman-teman, asalkan mau sabar. Kadang-kadang kita tuh melabeli kita nggak bisa karena apa? Karena kita nggak percaya, kita pengen instan. Wah, saya setahun 2 tahun belum bisa nih. Dicapnya apa? Nggak bisa. Padahal belajar itu seumur hidup. Kalau misalnya masih nggak bisa nih, belum bisa sampai kita berpulang kepada Allah, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting udah terus latihan. Ya, percayalah teman-teman, ya, gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya ada huruf ain, setelahnya ada ikhfa hakiki seperti ini, banyak orang yang melafalkan ainnya jadi nggak jelas karena udah fokusnya menyamarkan ikhfa. Ausli. Harusnya ausli. Kasih dulu ainnya, jangan ujuk-ujuk fokus ke ikhfanya. Kemarin ada yang baca begitu, ada. Kemarin contohnya siapa? Ibu Ur. Tuh, Ibu Ur kemarin tuh baca ikhfa. Kalau ada Ibu Ur ya, yang kemarin talaki, ikhfa. Ainnya itu bersandingkan dengan ikhfa setelahnya. Ainnya ini nggak bunyi. Ainnya ini jadi hamzah karena fokusnya udah ke ikhfanya. Harusnya gitu. Ya, jadi ayatnya tetap harus jadi ayatnya, jangan jadi hamzah. Jangan karena kita pengen dapetin ikhfa hakiki yang oke, yang dikorbankan huruf ini, pengorbanannya jadi huruf jadi tertukar huruf lagi, jangan. Ya, oke. Kesalahan kita melafalkan ain jadi hamzah itu lebih besar dibanding kita melafalkan ikhfa hakiki dengan membaca jelas bunyi nun sukun. Ansli, ainnya betul tapi ikhfanya salah. Nah, tapi salah ikhfanya salah kecil. Salah kecil dalam arti bukan nggak penting, tapi tidak sampai merubah makna. Nah, makanya kenapa kita dalam belajar itu harus tahu juga skala prioritas. Prioritas paling penting dalam belajar Quran dimulai dari huruf. Ya. Oke, lanjut lagi, itu ain. Sekarang kita pindah ke sini. Ini hukum tajwidnya namanya ikhfa. Teman-teman sekalian, ya, nama lengkapnya ikhfa hakiki. Nanti ada satu lagi namanya ikhfa syafawi. Kalau ikhfa syafawi itu nanti ada di bahasan, bukan bahasan nun sukun babnya. Babnya nanti ada namanya mim sukun. Ya. Oke. Ini namanya ikhfa hakiki. Teman-teman, ingat-ingat baik-baik perjumpaan antara nun sukun ketemu shad, ya. Benar gak ini ikhfa hakiki? Oke, kita buka di buku saya. Ya, kita buka di buku saya halaman nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Berarti bukan halaman ini karena ini untuk hukum tajwid idgham bi gunnah. Oke. Nah, ikhfa hakiki. Tadi ada nun sukun ketemu sama huruf shad. Oke, betul ya. Cara melafalkannya gimana? Samarkan dan dengungkan. Ya. Bunyi dari konsonan en. Ya, konsonan an itu bunyi dari nun sukun. Bunyi an, in, un juga semuanya ini kan ujungnya adalah konsonan an. Ya, nah jadi disamarkan bunyi an-nya. Disamarkan, ditahan 2 harokat. Ya, oke. Nah sekarang beli bukunya di mana nanti ya? Kita belajar dulu. Beli bukunya setelah kita belajar. Oke? Nah, contohnya gini Bunda. Kita mau bahas kesalahan yang mana nih? Ya. Salah satu kesalahan dulu deh, nun sukun jangan sampai ketika ikhfa hakiki masih dibaca jelas. Contoh, fansob. Nah, itu enggak boleh, bunyi nun sukunnya harus samar. Fansob. Gitu. Nggak dibaca fansob, tapi fansob. Gitu ya. Oke, jadi samar, bunyi n-nya udah nggak ada, jadi nggak dibaca gini. Sekali lagi perhatikan. Nggak dibaca
Fan. Nah, ini kan bunyi n-nya masih jelas. Sudah tahu tadi kita ikhfa hakiki itu dibaca samar dengung. Jadi bukan fan, bunyi n-nya sekarang samarkan. Fansod. Fansod. Ya, itu yang pertama. Lalu kesalahan kedua, tergesa-gesa dalam melafalkannya. Ketika teman-teman sudah menyamarkan bunyi nun sukun, ya, samar ketika ikhfa hakiki, jangan lupa. Jangan tergesa-gesa, harus ditahan 2 harokat. Faun. Udah, baru masuk sobe. Faun sobe. Faun sobe. Itu yang kedua. Ya, jadi jangan tergesa-gesa. Nah, yang sekarang saya ingin bahas, langsung pindah ke poin 4 dulu ya. Langsung pindah ke poin 4 dulu ya. Kalau kita bahas semua nanti gak maju-maju. Poin 4, apa? Tidak diperhatikan tebal tipis dengungannya. Hah, maksudnya gimana? Nah, gini teman-teman. Jadi ikhfa hakiki itu fokus kita bukan hanya samar, dengung, tahan 2 harokat. Tidak. Tapi kita harus memperhatikan nun sukun dan tanwinnya ini berjumpa dengan huruf apa? Kan huruf ikhfa itu tadi ada 15. Ya. Nah, di antara 15 huruf ini nanti ada huruf yang karakternya tebal, ada huruf yang karakternya tipis. Nah, huruf yang tebal ini ada 5 ketika ikhfa hakiki itu. Apa? 1, 2, 3, 4, 5. Terus kenapa harus kita perhatiin huruf berikutnya? Nah, jadi ikhfa hakiki itu baca samar, dengung 2 harokat, dan sambil harus mempersiapkan melafalkan huruf berikutnya. Bukan cuman samar dengung 2 harokat aja, tapi huruf berikutnya apa? Kalau huruf berikutnya tipis, maka ikhfanya ikut tipis. Samarnya ikut tipis. Kalau dia tebal, hurufnya ketemu huruf tebal yang ini yang ada 5 di huruf ikhfa, maka tebalkanlah ikhfanya. Ikhfa hakikinya. Contohnya. Oke, contohnya di sini. Ada nun sukun ketemu huruf sin bunda. Abang kakak ayahanda sekalian, sin itu kira-kira nih huruf tebal atau huruf tipis? Boleh bagi respon di kolom komentar, silahkan. Kira-kira huruf sin itu yang ini huruf tebal atau huruf tipis? Huruf tipis kan ya? Maka tipiskanlah pelafalannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara melafalkan dalam keadaan tipis? Bagaimana cara melafalkan dalam keadaan tebal? Seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, kalau teman-teman ikut dari awal. Huruf tebal itu dan tipis perbedaannya dari pangkal lidah. Ini ceritanya ujung lidah, ini ceritanya tengah lidah, nah pangkal lidah. Nah ini, kalau dia tipis dia datar begini. Kalau dia tebal dia naik ke atas. Ini membuat huruf tebal, nuansanya tebal, karakternya tebal. Ya, bunyinya gimana? Nih, ya, kalau kita ini karena huruf sin dia tipiskan. Ketika samar lidah dalamnya jangan naik. Milsi. Kalau lidahnya naik, milsi. Beda nggak? Nih, ya. Kalau dia tipis, pangkal lidahnya turun. Milsi. Kalau dia tebal, angkat. Milsi. Milsi. Beda nggak? Pasti beda. Karena organ yang aktifnya berbeda. Antara yang tipis, perhatikan ini, kalau tipis pangkal lidahnya turun. Milsi. Kalau tebal naik. Milsi. Oke, beda nggak? Harus dikenali bunyinya bunda. Ya, bahasan huruf harus kenal bunyi. Bahasan hukum tajwid, kalau pengen lebih melangkah lebih jauh belajarnya, harus kenal bunyi juga. Beda, oke. Ya, berarti di sini dibaca tipis karena sinnya huruf tipis. Sijilin. Ya. Yang sudah mulai paham boleh komen paham dulu, ya. Oke, silahkan pelan-pelan. Yang senang belajar seperti ini bukan cuma hukum tajwid, ya, tapi huruf. Hukum tajwid dibahas, tapi pendalaman lebih jauhnya, ya. Boleh bantu untuk tap-tap layar, boleh bantu untuk share, ya.
Biar ngaji kita bukan cuman kuantitas dan hukum tajwid, tapi satuan terkecil hurufnya diperhatiin. Ya, paham? Belum paham? Yang belum paham ikuti rutin live kita ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada nun sukun ketemu huruf dod. Ini ikhfa hakiki. Dod itu huruf tebal atau huruf tipis? Sok, silahkan dijawab dulu. Dod itu huruf tebal atau huruf tipis? Tebal. Berarti ikhfanya harus dibaca tebal. Gimana cara nebelin huruf tadi? Angkat pangkal lidah. Oke. Nah, sekarang karena teman-teman tadi ada yang sudah beberapa jawab paham, kita langsung sambil kuis aja. Biar teman-teman langsung bisa membandingkan. Kira-kira mana bunyi yang tepat, mana bunyi yang benar. Cluenya sudah kita kasih tahu. Ya, ikhfa itu lihat huruf setelahnya. Kalau tebal, tebalkan pelafalannya. Ikhfanya kalau tipis, tipiskan. Di sini huruf dot, cluenya apa? Huruf tebal. Oke, kira-kira mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Oke. Kira-kira yang betul yang mana nih? Yang A, yang B? Yang A. Mildori'in. Yang B. Mildori'in. Mana kira-kira ikhfa hakiki yang lebih tepat? Ya, yang A atau yang B? Silakan dijawab di kolom komentar. Yang A atau yang B? Yang A ya. Yang A ya, keren. Masya Allah. Ya. Yang B kenapa kurang tepat? Ya, karena yang B dia nggak pakai pangkal lidah. Dia tipis gitu. Ya, yang sering belajar di live ini insya Allah teman-teman akan lebih peka karena dibiasakan untuk mengenal bunyi salah dan bunyi benar. Gitu ya. Dan belajarnya apa? Pelan-pelan gitu. Paham sampai sini? Oke. Afwan ya. Oke, ya. Oke, baik. Kalau sudah mulai paham, teman-teman sekalian, sekarang kita kembali ke dalam ayat. Oke, berarti di bacaan ini saya nggak akan kasih clue apa-apa, Bunda, Abang, Kakak. Ya, cuman yang warna hijau ini kira-kira mana bacaan yang tepat? Ikhfa hakiki sudah kita pelajari tadi. Ya. Oke, kira-kira mana bacanya yang tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Siap ya? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Yang A. Al-Sidi. Yang B, An-Sidi. Yang C, Al-Sidi. Yang D, Al-Sidi. Yang mana? Belum juga dengar sampai D udah jawab A aja. Kan ada 4 pilihan. Yang mana? Ayo, tuh kan warna-warni ya jawabannya ya. Warna-warni jawabannya. Padahal kita belajar pelan-pelan. Warna-warni jawabannya. Berarti belum pada ulang lagi. Coba ya. Ini ikhfa hakiki. Kesalahan-kesalahannya tadi sudah kita bahas loh, pelan-pelan. Yang kita bahas tadi poin 1, 2, dan 4. Ya. Di sini ketika saya tanya jawabannya warna-warni. Ulang lagi ya. Konsentrasi. Oke, siap. Ya, yang A. Ya, saya ulang ya. Gitu. Tadi dulu nih ada komen nih apa nih? Ada komen teman-teman nih, saya senang nih kita baca bareng-bareng ya. Ada komen nih, Masya Allah. Nih kita pin dulu. Apa katanya? Alhamdulillah Ustadz. Kemarin saya lomba musabakoh lansia, berkat ngikutin tahsin saya dapat juara 2. Tuh, Masya Allah, keren lah tahsin lansia tuh. Allahu Akbar. Oke, mulai lagi ya, Bunda, Bang, Kakak, perhatikan ya. Yang A, yang B, yang C, yang D, saya tukar lagi jawabannya nih ya. Saya tukar lagi jawabannya nih. Siap. Yang A, Ansli.
Ya, fokus di ikhfanya. Yang B, asli. Yang C, asli. Yang D, asli. Tuh, yang mana? Tuh, ya, yang mana? Warna-warni. Belum pada ngeh berarti, ya. Belum pada ngeh teman-teman. Yang jawab A salah, jelas. Karena nun sukunnya dibaca jelas, ansli. Salah, harusnya samar dengung, tahan 2 harokat. Ya. Yang B salah. Walaupun dia udah dibaca tebal, tapi dia apa? Tergesa-gesa, Bunda. Yang B itu nggak ditahan 2 harokat. Ansli, mana? Tergesa-gesa itu. Yang C salah. Ya, kenapa? Karena nggak tebal. Asli, walaupun udah ditahan 2 harokat. Yang tepat mana? Yang D, Bunda. Tuh, ya. Ayo, lo. Yang betul yang D. Yang D itu dia disamarkan, didengungkan, tahan 2 harokat, dan tebal. Al-sidqihim. Ayo loh ya. Oke, siapa yang tadi benar? Ya, siapa yang tadi salah? Itu tuh ini udah kita bahas pelan-pelan. Coba kalau bahasnya selewat. Diulang pelan-pelan aja masih belum ngeh kita. Mau buru-buru mau kemana? Tenang aja, pelan-pelan. Syarat belajar di sini 1, sabar. Dan saya juga siap sabar untuk mengulang-ulang. Satu lagi syaratnya 2 deh. Sabar dan jangan mudah bosan. Itu aja. Ya. Sip. Oke, ini karena masih teman-teman masih belum banyak yang salah ini. Saya ulang lagi. Saya ambil contoh di sini. Ya. Oke. Ya. Bunda. Ikhfa lagi, Bunda. Oke. Nun sukun ketemu sama nih huruf shad juga. Ya. Mana bacaan yang tepat? Langsung aja kuis. Yang A, yang B, yang C, yang D. Siap ya? Saya zoom mulut saya deh. Biar bisa dengar dengar bunyi, lihat pelafalan. Yang A, yang B, yang C, yang D yang tepat. Ya. Yang A. Konsentrasi. As-salatihim. Jangan dulu jawab, kan ada 4, A sampai D. Belum, itu baru A. Yang A, as-salatihim. Yang B, as-salatihim. Yang C, as-salatihim. Yang D, an-salatihim. Tuh, saya belum nyontohin yang D, Bang Abdul sudah jawab D. Gimana? Ya, A, B, C atau D? Silakan. A, B, C atau D? Sip. Lihat, terbanyak dikirim di sini. Jawab apa? Jawab C ya. Masya Allah. Sip. Berarti teman-teman sudah mulai kenal. Ya, belajar pelan-pelan begini, bosan nggak kira-kira ya? Semoga bisa lebih kenal deh sama huruf-huruf yang kita baca. Pendalaman hukum tajwidnya bisa lebih maksimal. Ini kita belajar hukum tajwid, tapi ada yang pernah sempat belajar seperti ini, mungkin ada yang belum sempat belajar seperti ini. Ikhfanya kita coba breakdown lebih jauh, biar maksimal bacaan kita. Ya, oke, sip. Nah gitu ya, teman-teman sekalian. Kalau belum paham, ikuti live kita secara rutin, karena di sini kita tidak menyuguhkan dan menjanjikan teman-teman untuk instan. Nggak ada yang instan, Bunda. Semuanya kita yakin ada prosesnya. Ya, oke, lanjut lagi. Ya, jadi dibacanya kita tadi udah belajar shad, kita udah belajar huruf qaf, kita udah belajar huruf ain, kita udah belajar ikhfa. Tuh, teman-teman, bahasan ini 1, 2, 3, 4 bahasan ini kita perlu waktu tadi ngaji berapa menit? 52 menit kita udah live nih. Nah, ya harus mau sabar, Bunda. Ya, lanjut lagi. Bismillah ya, kita coba praktekin sekarang ya. Praktekin apa yang sudah kita baca tadi.
liyas'ala as-sadiqina 'ansi. Oke ya. Sip, lanjut lagi. Ini nanti qaf ya, kita ingatkan hati-hati jangan sampai kaf lagi ya. Udah kita baca di sini tadi qaf. Praktekkan juga nanti di qaf yang ini. Oke. Ya. Satu lagi Bunda. Bun. Sekarang saya ingin membahas bagian huruf ini. Kalau saya tandai warna merah begini berarti ini punya potensial kesalahan besar. Ya, gitu. Oke, ini huruf apa, Bunda? Pelan-pelan aja. Ya, saya yakin kalau teman-teman udah pada kenal bentuk huruf, mas saya udah yakin. Karena yang instan hanya Indomie, betul sekali. Itu pun kalau terlalu sering instan, ya nggak sehat buat badan ya. Oke, dal, ini namanya dal. Dal ketika sukun dia punya sifat pantul. Namanya qalqalah. Beres sudah, kalau kita cuma pengen bahas lewat, beres sampai sini cukup. Tapi kalau kita pengen belajar lebih jauh, pantulan yang macam apa yang harus dilafalkan? Ya, oke, Bunda, kita sekarang buka lagi kembali ke buku saya. Ya, jadi rujukan kita, ya biar teman-teman lebih mudah dan lebih praktikal belajarnya. Tadi kita udah belajar ikhfa hakiki ya, kesalahan-kesalahannya udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke huruf dal. Dal ada, dal sukun ada tuh. Jadi per kondisi huruf belajarnya. Ya. Dal ketika sukun ini teman-teman yang sudah punya buku saya langsung dibuka halaman ke-71 aja. Ya. Dal bersukun, kesalahan yang sering kali terjadi yang ingin saya bahas Bunda, poin 2. Dilafalkan dengan pantulan. Berarti sudah pantul ya. Udah bagus. Ya. Tapi pantulannya tertahan. Tuh. Nah, dia udah mantul, tapi karakter pantulannya dia tertahan di ujung pelafalan. Contohnya gimana? Kita contohkan yang ini aja deh. Bunda bedakan ya. Pantulan yang dia pantulannya ringan, pantulannya dilempar, sama pantulannya yang dia ngerem-ngerem. Ketahan-ketahan. Ini pantulan yang kurang tepat. Kita baca dari kanan ke kiri. Ad, id, ud. Yang semestinya insya Allah ade, ide, ude. Bisa dibedakan pantulan yang pertama dengan pantulan yang tadi? Ade, ade, ide, ide, ude, ude. Ya, baik untuk qalqalah yang di tengah kalimat ya, atau ketika dia wasol, ketika bukan berhenti, qalqalah sugro, baik untuk qalqalah kubro ketika kita wakaf, ataupun qalqalah akbar ketika hurufnya ada tasydid. Operator tolong boleh itu ada captcha. Jadi nggak ada pantulan yang dibaca seperti itu. Jujur ya, khususnya para imam-imam nih ya, imam-imam keluarga maksudnya. Siapa yang baca surah favorit nih, surah Al-Ikhlas masih begini, qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa jujur yang masih kayak gitu boleh komen saya. Ayo, yang masih kayak gitu, yang merasa terpanggil, jiwa-jiwa yang masih melafalkan qalqalahnya masih begitu, komen saya. Jangan ya, jangan begitu ya, ya. Yo, jadi nggak dibaca begini Bunda, abang kakak, ya. Jangan dibaca rodadnahu, tapi rodadnahu. Nggak dibaca yadkhuluna, tapi dibaca yadkhuluna. Jangan dibaca adraka, tapi dibaca adraka. Ringan. Ya. Oke. Nah, bedanya, masih ada nanya bedanya?
Saya ulang lagi. Ini masih ada yang masih belum ngeh. Saya ulang lagi. Masih ada yang masih bedanya? Ulang lagi. Kalimat yang ini. Ya, yang salah. Adraka. Adraka. Yang tepat adraka. Adraka. Jadi soal ada fathah ya Ustaz? Tidak. Tidak ada fathah. Kalau ada fathah ada roka. Itu ada fathah, ini nggak ada fathah. Bedakan ya antara adraka dengan adraka. Ya, antara wayumdidkum dengan wayumdidekum. Nah, ini ada yang jawab nih. Apa yang membuat kesalahannya besar? Jadi kayak ada hamzah ya Ustadz. Nah, kalau teman-teman pantulannya tertahan seperti tadi, seperti menyematkan huruf siluman di sana. Maksudnya apa? Huruf yang tidak diundang tapi dia nongol. Ya. Oke, nih. Kalau Bunda baca kayak tadi nih, ya. Jadi di sini Bunda seperti sedang menambah huruf yang tidak diundang. Hamzah sukun. Adraka, harusnya adraka. Ya, sehingga kenapa teman-teman bonus buku kita itu kalau teman-teman beli bonusnya apa? Video pembelajaran tahsin al-ikhlas. Nanti ada bahasan di sini juga untuk al-ikhlas. Jadi bacanya bukan qul huwallahu ahad, tapi qul huwallahu ahad. Allahus somad, tidak, tapi Allahus somad. Lengkapnya yang sudah punya buku bonusnya kan ada ya, tahsin al-ikhlas dipakai ya. Oke, lanjut lagi. Gitu ya teman-teman ya, dan ini berlaku untuk semua huruf yang punya sifat qalqalah. Ya, buat teman-teman yang masih suka melafalkan huruf qalqalah, baik semuanya ya. Jadi huruf qalqalah dibacanya ab, aj, ad, ato, ako, bukan ab, aj, ad, ato, ako. Ya, senang belajar pelan-pelan seperti ini, divisualisasikan, diulang-ulang, dijelaskan, dipraktekkan bunyi salah, dikasih tahu tips dan trik, dimujikan bunyi benar. Itulah konsep yang termaktub dalam buku kita yang sudah ada 116 video. Ya. Gitu ya. Oke. Sip, lanjut ya. Jadi kira-kira di sini mana bacaan yang tepat dal sukunnya Bunda? Ya, kembali ke dalam ayat. Mana dal sukun yang lebih tepat? Yang satu, yang A, Masya Allah. Contoh A, contoh B, contoh C. Siap ya? Oke, siap kuis ya. Yang A, yang B, yang C, yang mana yang betul? A, B atau C ya? Yang A, slidqihim. Yang B, slidqihim. Yang C, slidqihim. Mana huruf dal yang sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi? Tuh, lihat jawabannya kompak ya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Bunda. Ya, mantap ya, mantap Bunda, luar biasa. Yang nih lihat jawaban yang paling tepat tuh. Pada jawab C ya, terbanyak dikirim. Alhamdulillah, berarti teman-teman sudah bisa membedakan. Ya, tuh teman-teman bahas ayat pendek ini belum satu ayat segini kita perlu waktu 1 jam. Ya, luar biasa ya. Masya Allah. Yuk kita baca bareng-bareng lagi ya. Jadi kita udah bahas huruf shad, tasydid, huruf qaf ya. Terus ada huruf ain, ada huruf hukum tajwid ikhfa, dan huruf dal sukun. Siapa yang ngerasa belajar seperti ini seru? Seru dan menyenangkan. Siapa? Seru dan menyenangkan. Siapa? Mau dong beli bukunya? Boleh. Iya, makanya senang, seru, menyenangkan. Iya, makanya kenapa kita bikin buku, lihat metodenya namanya apa? Metode seru hijaiyah. Karena seseru ini belajar huruf hijaiyah. Dan metode seru hijaiyah ini teman-teman tinggal cek di buku di setiap 116 videonya. Tuh, begitu Bunda.
Ya, gitu. Oke. Saya sudah beli, Masya Allah. Ya, kita praktekkan dulu. Yang mau bukunya ada. Yang mau bukunya boleh komen angka 1 dulu sekarang. Saya mau bacain dulu, abis itu boleh. Yang mau buku boleh. Ya. Jadi biar punya pegangan di rumah. Saya nggak live, tinggal scan QR code, belajar seru metode ini di dalam buku. Udah gitu. Ya. Komen angka 1 yang mau. Ya. Sip, nanti habis ini ya, kita break bentar sambil nawarin buku, habis itu lanjut lagi. Boleh? Ya. Sip ya. Sip, kita baca dulu bareng-bareng. Bismillah. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Sekali lagi ya, biar teman-teman ingat yang tadi kita pelajari. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Sekali lagi konsentrasi ya, dari apa yang sudah kita pelajari yang ditandain tuh. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Alhamdulillah. Break dulu ya. Break dulu ya. Jangan lupa di-follow dulu akunnya, teman-teman. Ya. Oke, ya. Jangan lupa di-follow dulu akunnya ya. Nih. Oke, biar kita ketemu setiap hari. Jadi punya buku diulang-ulang. Ya, live-nya juga bisa ngikutin.